Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat ya, walaupun di rumah, tetap sekolah, tetap jaga kesehatan juga. Oke, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita doa dulu ya teman-teman. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman atas doanya. Ya. Oke, dalam materi minggu ini kita tentang bab yang baru ya teman-teman. Kalau yang dulu filenya sudah saya kirim, kalau teman-teman mencatat itu sudah ada filenya. Nah sekarang saya akan mencoba kita belajar bareng tentang bab baru, yaitu tentang penggolongan komputer. Oke, penggolongan komputer. Komputer pertama kali diciptakan adalah untuk memudahkan atau mempercepat dari pekerjaan manusia biar lebih gampang, lebih cepat. Seperti apa? Biar nggak rumit lagi. Nah, inti dari komputer tersebut adalah untuk itu ya teman-teman, untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dalam penghitungan dan penyimpanan data ataupun file yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Dalam perkembangan komputer ya teman-teman, itu komputer semakin kesini dari dulu sampai sekarang itu mengalami kecanggihan, mengalami kemajuan yang cukup luar biasa. Semakin canggih komputer, semakin tahun semakin canggih ya teman-teman. Yang dulu melemot, bisa dibilang katakan lemot, sekarang lebih cepat, bahkan lebih cepat 3 hampir 5 kali lebih cepat dari komputer pertama kali yang ditemukan. Perkembangan kecanggihan dari komputer dari masa ke masa ini yang semakin dibutuhkan manusia agar dapat mempermudah dan membantu pekerjaan manusia dengan mudah serta lebih cepat. Kita lanjutkan teman-teman. Berikut adalah beberapa jenis komputer yang dapat dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya teman-teman. Jadi di dunia ini tuh ada beberapa macam komputer, ada beberapa jenis dan fungsinya. Jadi nggak kayak komputer biasa ya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama adalah mainframe komputer. Kalau kalian lihat di catatan di buku kalian masing-masing, dilihat mainframe komputer adalah komputer ini memiliki jenis kemampuan pemrosesan yang sangat kuat, paling kuat, yang biasanya dinamakan superkomputer. Mampu melakukan pekerjaan atau sistem yang rumit dan banyak dalam waktu singkat, yang dengan sangat cepat, tidak memerlukan waktu lama. Jadi ini itu komputer yang benar-benar di atasnya speknya komputer teman-teman. Di sini disebutnya adalah superkomputer. Kalau komputer biasa itu paling kecepatannya 1, kalau ini superkomputer itu bisa kecepatannya hampir bisa 10 kali lipat, bahkan lebih teman-teman. Ini biasanya digunakan komputer ini biasanya digunakan dalam perusahaan besar teman-teman. Kapasitasnya bisa internasional. Itu biasanya digunakan oleh Google, YouTube, Yahoo, Gmail, dan sebagainya yang lainnya teman-teman. Itu perusahaan gede yang memiliki butuh kecepatan dan kecanggihan komputer yang benar-benar cepat teman-teman. Enggak biasanya yang enggak kayak komputer biasa, tapi lebih cepat dari komputer biasanya, bahkan 10 kali lipat ya teman-teman. Ini gambar dari mainframe komputer atau superkomputer. Gede ya teman-teman. Lanjutkan. Ada yang kedua, ada mini komputer. Komputer ini biasanya digunakan pada suatu perusahaan nasional atau daerah memerlukan komputer yang cepat dapat menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Jadi komputer ini lebih mengecil lagi. Kalau yang tadi itu superkomputer, ini adiknya teman-teman, lebih kecil, tapi tetap ini komputer yang nggak biasa dari komputer biasanya. Tetap canggih, tetap bisa mengakses lebih cepat dari komputer biasanya. Ini komputer ini biasanya digunakan pada perusahaan yang kapasitasnya nasional ya teman-teman. Contohnya kayak bank, instansi pemerintahan, atau perusahaan yang menengah. Ini gambarnya teman-teman. Tetap dia tetap kapasitasnya jauh lebih cepat, jauh lebih hebat dari komputer biasanya. Cuman ini lebih rendah dari kecepatan dari yang tadi mainframe komputer. Kalau mainframe komputer itu yang pertama, ini yang kedua kecepatannya. Kita lanjut. Mikrokomputer. Komputer jenis ini biasanya diletakkan di atas meja di rumah ataupun di kantor. Ini komputer yang biasanya kalian ditemukan di warnet, di rumah, bahkan di lab kita ya teman-teman. Di lab komputer itu
Seperti itu komputer biasa yang bisa kita lihat, kita pakai ini biasanya dimiliki masing-masing orang, masing-masing pribadi. Jadi nggak mesti perusahaan ada. Ini bisa ditemukan di mana aja. Oke. Selanjutnya ada komputer portable. Portable teman-teman. Ini biasanya komputer yang lebih ringkas, lebih kecil, lebih ringan. Biasanya komputer ini digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan komputer di luar ruangan untuk penelitian. Jadi dibutuhkan komputer di luar ruangan. Jadi komputer nggak yang biasanya diletakkan di meja, kita bisa dibawa kemana-mana, nggak ribet, butuh untuk mencatat data, butuh untuk perhitungan, kita menggunakan komputer. Tapi komputernya bukan komputer meja teman-teman, tapi komputer yang bisa dibawa menggunakan tangan. Ini ada baterainya, jadi ada kapasitas. Kapan nyalanya bisa beberapa jam untuk bisa digunakan. Kalau yang tadi itu komputer yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan listrik, ini menggunakan baterai. Selanjutnya, nih macam-macam dari beberapa komputer portable. Yang satu ada laptop. Laptop ini biasanya mirip PC ya teman-teman. Nih, dengan perkembangan teknologi nano, komputer dan IC, maka ukuran laptop juga semakin kecil. Bahkan ukurannya sebesar telapak tangan. Ini kenapa disebut laptop, itu besarnya cuma sebesar telapak tangan teman-teman. Ini segini. Ya, kecil ya. Kayak komputer tapi dikecilin. Yang berikutnya ada PC atau tablet. Kebutuhan penggunaan PC atau notebook untuk pekerjaan dan berkomunikasi menciptakan input device selain keyboard dan mouse. Ini lebih simpel ya teman-teman. Ini gambarnya. Kalau ini laptop masih ada keyboard langsung gabung sama layar. Kalau ini full layar semua teman-teman. Tablet. Kalian pasti sering lihat yang namanya tablet seperti apa. Bahkan ada yang punya ya teman-teman. Kita lanjut. Oh ya, nih ada beberapa macam-macam dari bentuk komputer. Yang kalian pakai sekarang juga bentuk komputer ya teman-teman. Yang dikecilkan. Ini kayak handphone, laptop, notebook. Terus ini ada komputer biasa yang dilihat di lab dan ini lainnya. Kalau kita ke atas yang tadi, ini komputer laptop atau notebook laptop, komputer portable yang ukuran relatif lebih kecil, lebih ringan. Kapasitasnya listriknya menggunakan baterai, yang tadi menggunakan listrik, ini sekarang bisa menggunakan baterai. Nah ini contoh dari laptop sama notebook kecil ya teman-teman. Kalau notebook itu lebih kecil, biasanya ukurannya 10 in. Kalau laptop itu ukurannya biasanya lebih gede. Ini biasanya karena gede itu karena ada penyimpanan CD atau bisa untuk memutar CD. Kalau notebook enggak, kalau laptop bisa untuk memutar CD. Ini ukurannya biasanya 14 in. Kalau ini ukurannya biasanya 10 in. That's not. Ini masih sama kayak komputer yang di meja, cuman ini bisa dibawa kemana aja, lebih ringkas. Dan ini juga menggunakan baterai juga bisa. Dan ini juga bisa menggunakan listrik ya teman-teman. Tapi ini simpelnya bisa dibawa kemana-mana. Tapi masih lengkap, masih ada monitornya sendiri, keyboardnya sendiri, mouse-nya sendiri, baterainya sendiri. Jadi simpel untuk dibawa kemana-mana kalau butuh sesuatu. Untuk penelitian ya teman-teman di luar ruangan. Itu dari macam-macam ini ya teman-teman. Dari macam-macam bentuk komputer. Bahkan komputer sekarang aja ada yang sudah lebih kecil lagi lah teman-teman. Pernah lihat ada HP yang bentuknya jam. Nah itu bentuk komputer yang lebih kecil lagi teman-teman. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan barangkali pengen nanya dan yang lainnya di chat aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.